Halo semuanya, saya Unica Intias dari kelas A. SDGs atau Sustainable Development Program merupakan agenda pembangunan dunia yang tujuannya untuk kesejahteraan secara global yang targetnya akan tercapai pada tahun 2030. Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan mendasar SDGs nomor 5. Tujuan ini memiliki visi untuk menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki hak, akses, dan peluang yang sama tanpa memikirkan gender mereka. Emangnya kenapa ya kesetaraan gender itu penting dalam SDGs? Nomor 1, maraknya kekerasan terhadap perempuan. Fakta menurut UN Women, hampir 1 dari 3 perempuan atau 736 juta perempuan telah mengalami kekerasan fisik atau seksual setidaknya sekali sejak umur mereka 15 tahun. Belum membaik dari situ, pandemi semakin memperburuk keadaan. Berita tentang kekerasan seksual kian hari kian menjamur. Target ini berfokus pada penghapusan kekerasan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan dan menciptakan ruang aman di mana semua individu terlepas dari jenis kelaminnya merasa aman dan terlindungi. Nomor 2, diskriminasi dan stereotip. Pernah nggak sih kamu dengar kalimat perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi? Ujungnya di dapur juga, yang harus fokus karir itu laki-laki aja. Nah, ini disebut stereotip. Seringkali perempuan masih menghadapi diskriminasi saat mereka ingin mengakses pendidikan dan karir yang setara. Dengan membatasi dan mengurangi diskriminasi terhadap perempuan, artinya berakhir pula bias dan stereotip gender yang menghambat masyarakat menuju masyarakat yang lebih setara. Nomor 3, representasi dan kepemimpinan yang setara. Kesetaraan gender mencakup jaminan keterwakilan perempuan yang setara di semua tingkat pengambilan keputusan, baik dalam politik, bisnis, maupun organisasi masyarakat. Hal ini tentang memberikan peluang terhadap perempuan untuk menyuarakan pendapatnya. Nomor 4, menghapuskan praktik yang merugikan seperti pernikahan dini, mutilasi genital perempuan, dan perdagangan manusia yang berkaitan dengan perempuan. Faktanya 15% anak perempuan di Indonesia menikah saat umur mereka di bawah 18 tahun. Apalagi semenjak pandemi COVID-19, permohonan dispensasi pernikahan dini kian melonjak. Hal ini tentu saja beresiko untuk kesehatan si ibu muda, belum lagi resiko stunting pada anak, dan juga resiko kekerasan dalam rumah tangga karena ketidaksiapan mental setelah menikah. Remaja yang menikah dini biasanya putus sekolah. Hal ini akan membawa perekonomian mereka melemah hingga akhirnya mereka akan berputar di siklus kemiskinan yang sama. Berkebalikan dengan tujuan SDGs lainnya yang setiap tahunnya terus mengalami progres, kesetaraan gender setiap tahunnya terus memburuk, dan diperkirakan masih membutuhkan 40 tahun lagi untuk sampai akhirnya semua tujuan dan target tercapai. Lalu solusinya gimana? Yang pertama, meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan berkualitas dan mempromosikan kesetaraan gender di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, mengadopsi dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan juga umur minimal pernikahan. Yang ketiga, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender melalui kampanye publik, pendidikan, dan advokasi. Mencapai kesetaraan gender membutuhkan tindakan yang kolektif. Masing-masing dari kita memiliki peran untuk mendorong dunia yang lebih adil. Untuk berpartisipasi dalam mencapai kesetaraan gender, kita dapat memulai dengan suatu hal yang paling mudah, yaitu sadar bahwa kesetaraan gender itu penting, dan yang kedua, menyebarkan awareness terhadap orang sekitar tentang pentingnya kesetaraan gender. Mari bersama-sama kita ciptakan dunia di mana kesetaraan gender bukan lagi tujuan, tapi kenyataan, dan tujuan SDGs tercapai untuk kesejahteraan bersama.